Makanya jangan cuma bisa nyinyir aja, tapi juga harus sadar kalau kita ini masih butuh kerjasama sama negara-negara tetangga, termasuk Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, gimana nih kabar sahabat semua di luar sana? Dari Indonesia kah, dari Malaysia, dari Singapura, dari manapun teman-teman berada, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang sakit diberi kemudahan untuk disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang banyak masalah mungkin semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk bisa diselesaikan masalah teman-teman semuanya ya, amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini ya, barusan kemarin saya ada buat video reaksi tentang apa ya, berita-berita hoax lah guys ya, mengenai Malaysia guys ya, yang mana tidak tahu itu apakah itu memang buatan netizen Indonesia ataupun orang Indonesia, ataukah memang ada oknum-oknum tertentu yang ingin memecah belah antara Indonesia dan Malaysia guys ya. Di video yang kemarin ya yang saya buat, boleh teman-teman semuanya lihat ya kalau yang belum lihat. Dan kali ini kita akan melihat guys bagaimanakah mengenai mungkin banyak netizen Indonesia ini banyak mungkin di sosial media ya, kalau di langsung itu mungkin tidak guys ya, mungkin di sosial media banyak menghina tentang Malaysia ya gitu guys. Tentu ini tidak semuanya ya kan, mungkin ada segelintir saja netizen dari Konoha ini yang seperti itu guys. Dan ini berkenaan dengan impor listrik guys ya. Tentu saya pun penasaran melihatnya, mari kita sama-sama lihat videonya seperti apa. Buat teman-teman semuanya yang suka mungkin dengan channel ini, boleh untuk support channel ini guys ya, subscribe, like, dan komentar guys ya. Dan juga jangan lupa untuk menekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terupdate daripada Rahmat Pon Channel. Tidak berbuang masa, jom langsung kita melihat videonya. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia semakin bergantung pada impor listrik dari Malaysia. Data terbaru dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa pada 2023, impor listrik mencapai 892,91 gigawatt hour, naik 11,98% dari 2022. Meski begitu, jika dibandingkan dengan 2013 yang hanya 3,03 gigawatt hour, peningkatannya mencapai 27.289%. Impor ini terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kalimantan Barat, yang lebih murah menggunakan pasokan dari pembangkit listrik tenaga air milik Sarawak Electricity Supply Corporation di Malaysia, dibandingkan dengan pembangkit lokal yang masih menggunakan BBM. Semoga beberapa proyek pembangkit listrik energi terbarukan dalam negeri, khususnya di Kalimantan, dapat segera terrealisasi untuk mengurangi ketergantungan ini. Kadang warga Indonesia suka nyinyir. Bentar guys, nanti teman-teman semuanya boleh berkomentar nanti di akhir video guys ya. Tonton dulu video ini sampai selesai, nanti selesai baru kita berkomentar guys. Dan di sini buat teman-teman semuanya yang ingin melihat video aslinya, nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya. Boleh korang support channelnya, boleh korang tonton langsung video aslinya guys. Oke, kita lanjut ya. Ini sedikit kita mundurkan. Semoga beberapa proyek pembangkit listrik energi terbarukan dalam negeri, khususnya di Kalimantan, dapat segera terrealisasi untuk mengurangi ketergantungan ini. Kadang warga Indonesia suka nyinyir atau menghina Malaysia, entah karena soal sepak bola, budaya, atau hal-hal kecil lainnya. Tapi lucunya, nggak banyak yang tahu kalau ternyata kita masih bergantung sama listrik dari Malaysia loh. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia masih impor listrik dari Malaysia buat nyuplai listrik ke beberapa daerah, terutama di Kalimantan Barat. Jumlahnya juga nggak main-main, tahun lalu aja impor kita mencapai 892,91 GWh. Padahal, dari tahun sebelumnya udah naik hampir 12%. Direktur Manajemen Pembangkitan PPN, Adi Lumakso, bilang kalau salah satu alasan kita masih impor listrik dari Malaysia itu karena belum cukupnya interkoneksi sarana dan prasarana kelistrikan antara Kalimantan Timur, Tengah, Barat, dan Selatan. Jadi, mau nggak mau, kita masih perlu bantuan dari Malaysia buat memenuhi kebutuhan listrik di beberapa daerah. Masya Allah. Makanya, ini guys ya, ini yang saya salut juga ya dengan kerajaan Malaysia guys ya. Gimana ya, memang saling membantu seperti itu ya, walaupun mungkin di sosial media kalau kita lihat
banyak sekali netizen Indonesia misalnya yang pas kita membuat video reaksi misalnya tentang Malaysia, tentang memang itu fakta ya kan, bukan kita membuat-buat memuji-muji asal puji, tetapi kita membuat sesuai dengan fakta, dengan video yang kita reaksi gitu kan. Dan dengan mungkin orang yang pernah ke Malaysia, ya salah satunya mungkin TKI Indonesia ini yang ke Malaysia, tentu berbicara tentang Malaysia. Nah, sedangkan itu memang fakta yang dia rasakan di Malaysia begitu ya. Artinya begitu perbedaan antara dia selama di Indonesia, mungkin setelah bekerja di Malaysia seperti apa gitu kan. Terus banyak keunikan, banyak kelebihan-kelebihan Malaysia ini yang dia rasakan bahwa itu memang patut ataupun pantas untuk diceritakan gitu ya, untuk di-sharingkan di videonya gitu kan. Itu juga sebenarnya menjadi pengalaman ya, ataupun menjadi informasi buat mungkin orang-orang Indonesia ini yang ingin bekerja di Malaysia seperti itu. Bukan kita ini memuji Malaysia karena apa ya, ingin rakyat Malaysia ini gimana ya, sayang dengan kita seperti itu, tapi itu feedbacknya guys ya, sebenarnya itu feedbacknya. Artinya setiap negara itu memang mempunyai kekurangan dan kelebihan gitu kan. Tidak semua negara ini banyak baiknya ya, ada saja kekurangan dan kelebihan. Tetapi tentu orang-orang yang mengatakan bahwa Malaysia ini seperti ini, wow gitu kan, Malaysia ini lebih maju dari Indonesia, itu memang faktanya guys, itu memang faktanya. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia, misal saya ya sebagai rakyat Indonesia, tentu menjadikan suatu kelebihan negara lain ya, terutama Malaysia itu menjadi apa ya namanya guys ya, pelajaran. Nah kan gitu, supaya kita menintrospeksi di negara kita sehingga bisa menjadi negara yang bagus juga seperti Malaysia begitu. Walaupun di Indonesia memang banyak juga kemajuannya, tetapi tentu kita tidak tidak menutup mata untuk selalu belajar ke negara yang lebih maju begitu ya. Oke, terlalu panjang lebar ya, kita langsung lihat saja videonya seperti apa lagi guys. Ya, kalau lagi pada ribut soal Malaysia, mending inget-inget deh kalau kita masih perlu kerja sama mereka, apalagi soal listrik. betul. Semoga aja proyek pembangunan interkoneksi dan pengembangan energi baru terbarukan kita cepat selesai. Amin. Biar kita bisa mandiri energi dan gak perlu impor listrik lagi dari negara lain. Malah, siapa tahu nantinya kita yang bisa ekspor listrik ke Malaysia. Jadi kalau mau kritik atau nyinyir, ingat-ingat juga ya kalau kita masih ada ketergantungan sama negara lain di beberapa aspek. Tetap saling menghargai dan kerjasama itu penting banget. Oke, betul. Yup, makanya jangan cuma bisa nyinyir aja, tapi juga harus sadar kalau kita ini masih butuh kerjasama sama negara-negara tetangga, termasuk Malaysia. Mereka juga pasti punya kebutuhan dan ketergantungan yang sama ke kita di beberapa aspek. Namanya juga tetangga, pasti ada. Oke guys, ini sedikit kita hentikan dulu guys ya. Contohnya saja guys, saya pernah melihat ya, di media Malaysia ya, di TV Malaysia guys, bahwa mendengar informasi bahwa Indonesia akan membuat ataupun memindahkan ibu kotanya di Kalimantan ya, itu suatu kebahagiaan tersendiri guys terhadap oleh negara Malaysia guys, karena Malaysia ini mungkin senangnya karena Indonesia juga bisa maju begitu kan, bisa membuat ibu kota baru. Walaupun ya kita dengar mungkin tidak tahulah itu benar atau tidaknya tentang masalah yang ada di IKN Indonesia ini guys. Tentu itu suatu pelajaran untuk lebih baik ke depannya seperti itu ya. Jadi bagi mungkin teman-teman sahabat-sahabat saya orang Indonesia yang nyinyir tadi terhadap Malaysia seperti ini, sudahlah ya, kita buka pikiran kita positif, pikiran kita, sehingga kita pun tidak nyenyak guys ya, tidak kita memikirkan kejelekan negara jiran Malaysia ini, padahal mungkin Malaysia ini banyak sekali membantu kita guys, terutama di listrik tadi ya. Banyak orang Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, terbantu dengan adanya listrik dari Malaysia ini guys.
Wow, semoga Indonesia dan Malaysia selalu bisa bekerja sama sampai kapanpun guys ya. Selalu rukun damai itu pastinya. Kita lanjut lagi. Ada aja hal-hal yang bikin perlu saling bantu dan dukung. Ya, Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN, Adi Lumakso, juga udah bilang kalau kita lagi usaha buat ningkatin infrastruktur kelistrikan di dalam negeri. oke. Harapannya, dengan adanya interkoneksi sarana dan prasarana kelistrikan antara Kalimantan Timur, Tengah, Barat, dan Selatan, kita bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan listrik. Plus, dengan pengembangan energi baru terbarukan, kita juga bisa lebih ramah lingkungan dan menuju target net zero emission. Selain itu, nggak ada salahnya juga kalau kita belajar dari Malaysia soal pengelolaan energi dan listrik. Mereka udah punya Belajar. sistem yang baik buat PLTA, dan kita bisa ambil ilmu dari situ buat Ya. diterapkan di Indonesia. Betul guys. Jadi, daripada Sebenarnya jangan menjadikan suatu keberhasilan negara lain ya, contohnya Malaysia saja, menjadi iri ya, menjadi buat kita iri. Wah Malaysia ini misalnya sok hebat, misalnya sok pintar begitu. Tidak seperti itu guys. Malahan itu dijadikan patokan ya, menjadikan pelajaran, menjadikan education lah istilahnya, supaya kita ini bisa seperti negara Malaysia gitu ya. Ya, dengan kekurangan kelebihan Indonesia, kekurangan kelebihan Malaysia, intinya saling support lah seperti itu. Itu yang saya harapkan seperti itu, guys. Oke. Mir, mending kita belajar dan berkembang bareng-bareng. Ya, ini setuju. Akhirnya yang penting kita harus tetap optimis dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Ya. buat ningkatin kemandirian energi. Kalau kita bisa kerjasama dengan baik, bukan nggak mungkin suatu saat nanti Indonesia yang jadi pengekspor listrik ke Malaysia atau Oke. negara-negara lain. Dan siapa tahu, di masa depan kita bisa bangga bilang kalau kita nggak cuma mandiri energi, tapi juga berkontribusi besar di tingkat regional. Jadi, ayo kita support upaya-upaya ini dan terus berpikir positif. Lagian, hidup ini kan nggak selalu soal kompetisi, tapi Ya. juga soal kolaborasi dan saling mendukung buat kemajuan bersama. Bersama. Setuju. Dengan segala upaya yang sedang dilakukan pemerintah dan PLN, harapan kita semua adalah Indonesia bisa segera mandiri dalam urusan energi. Bayangin aja kalau kita bisa memenuhi semua kebutuhan listrik sendiri, nggak perlu impor lagi, pasti bakal bangga banget. Dan lebih dari itu, kita bisa bantu negara lain juga dengan ekspor listrik, Ya, menunjukkan kalau Indonesia bisa jadi pemain besar di sektor energi. Tapi, tentu aja semua itu butuh proses dan dukungan dari berbagai pihak. Ya, Kita betul. sebagai warga juga punya peran penting, minimal dengan hemat energi dan Ya. mendukung program-program pemerintah. Kalau ada yang ribut soal listrik mati atau tarif listrik mahal, ingat deh kalau semua ini bagian dari proses menuju kemandirian energi. Gimana kalau nanti kita bisa ngelihat pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, atau tenaga angin yang tersebar di seluruh Indonesia? Amin. Itu pasti Amin. bakal jadi kebanggaan tersendiri. Amin. Kita nggak cuma jadi penonton, tapi juga ikut andil dalam mengembangkan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dan untuk soal hubungan sama negara tetangga, terutama Malaysia, penting banget buat kita menjaga sikap yang baik. Daripada terus-terusan nyinyir, mending Ya. kita saling mendukung dan belajar dari kelebihan masing-masing. Betul, betul. Nggak ada salahnya kok belajar dari mereka, kalau itu bisa bikin kita lebih baik. Ya, Lagian, tetangga yang baik itu harus saling bantu dan mendukung, bukan saling Betul. menjatuhkan. betul, Jadi, betul. yuk kita ubah mindset kita. Daripada sibuk menghina atau meremehkan, lebih baik kita fokus untuk berkontribusi positif. Kita dukung pembangunan infrastruktur kelistrikan, hemat energi, dan terus belajar dari negara lain. Dengan begitu, kita nggak cuma jadi bangsa yang mandiri energi, tapi juga bangsa yang dihormati dan disegani di mata dunia. Wah. Nantinya, saat Ini yang Indonesia keren. udah bener-bener mandiri dan bahkan bisa ekspor listrik ke negara lain, kita bisa bilang dengan bangga, dulu kita impor, sekarang kita ekspor. Itu pasti bakal jadi pencapaian yang luar biasa. Jadi, mari kita dukung dan bersatu mencapai tujuan itu. Selain dari impian besar untuk mandiri energi dan bahkan bisa ekspor listrik ke negara lain, kita juga perlu sadar bahwa perubahan besar ini butuh waktu dan kesabaran. Nggak bisa instan, tapi dengan langkah-langkah kecil dan konsisten, pasti bisa tercapai. Bayangin aja nanti anak cucu kita bisa hidup di Indonesia yang benar-benar mandiri energi, dengan lingkungan yang lebih bersih karena kita udah beralih ke energi terbarukan. Nggak cuma itu, mereka juga bisa bangga karena Indonesia bisa bantu negara-negara lain yang butuh pasokan listrik.
Itu kan keren banget. Ya. Sekarang aja kita udah lihat upaya-upaya nyata dari pemerintah dan PLN. Proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air, surya, dan angin terus digalakkan. Meski ada tantangan, kayak pembangunan infrastruktur yang lambat, jarak yang jauh, atau biaya yang besar, tapi semuanya lagi diusahain supaya bisa terrealisasi. Adi Lumakso juga udah bilang kalau kita lagi bangun interkoneksi antara Kalimantan Timur, Tengah, Barat, dan Selatan. Harapannya nanti kita bisa manfaatin potensi besar dari PLTA di Kaltara, seperti PLTA Kayan yang punya potensi besar. Kalau ini berhasil, listrik kita nggak cuma cukup buat kebutuhan sendiri, tapi juga bisa lebih buat diekspor. Yang juga penting adalah kolaborasi dengan negara tetangga. Ya. Malaysia misalnya, meskipun kadang ada gesekan, tapi kenyataannya kita juga saling butuh. Kerjasama impor listrik ini contohnya, yang sebenarnya bisa jadi pelajaran bahwa hubungan internasional itu harus saling menguntungkan. Ya, Kita betul. belajar dari kelebihan mereka, mereka juga belajar dari kita. Di masa depan, saat kita udah bisa produksi listrik sendiri dengan energi terbarukan, kita bisa lebih percaya diri dalam hubungan internasional. Nggak cuma bergantung, tapi juga memberi. Bukan nggak mungkin Indonesia jadi negara yang dihormati dan jadi contoh dalam penggunaan energi terbarukan. Jadi, sambil kita menunggu semua upaya ini membuahkan hasil, mari kita terus mendukung, berkontribusi positif, dan menjaga sikap yang baik. Kita harus sadar bahwa keberhasilan besar dimulai dari langkah kecil. Ya, Dan dengan betul. semangat serta kerjasama, kita pasti bisa mencapai kemandirian energi yang kita impikan. Terus semangat dan optimis, karena masa depan cerah sedang menanti kita. Bener banget. Jadi, jangan suka menghina Malaysia, karena itu cuma bikin malu Indonesia sendiri. Ya, Padahal, betul. kita sebenarnya masih butuh kerjasama sama mereka di banyak bidang, termasuk soal listrik. Kalau kita terus-terusan nyinyir atau menghina negara tetangga, malah bikin hubungan jadi nggak baik. Padahal, dengan hubungan yang baik, kita bisa saling belajar, saling bantu, dan saling menguatkan. Ingat, nggak ada negara yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain. Ya. Apalagi di era globalisasi kayak sekarang. Misalnya, soal impor listrik ini. Kita masih perlu bantuan listrik dari Malaysia buat memenuhi kebutuhan di beberapa daerah. Ya. Kalau kita terus-terusan menghina mereka, gimana nanti kalau hubungan jadi nggak baik? Bisa-bisa kita malah kesulitan sendiri. Betul. Lebih baik kita fokus untuk memperbaiki diri sendiri dan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kemandirian energi. Kalau kita bisa jadi bangsa yang mandiri dan kuat, otomatis kita bakal dihormati oleh negara lain. Dan kalau ada hal-hal yang kita nggak setuju atau nggak suka dari negara tetangga, sampaikan dengan cara yang baik dan bijak, bukan Ya. dengan menghina. Betul. Dengan menjaga sikap yang baik dan saling menghargai, kita bisa menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan negara-negara tetangga. Jadi, mari kita tinggalkan kebiasaan menghina dan nyinyir dan Oke. mulai fokus untuk membangun bangsa yang lebih baik dan mandiri. Ingat, sikap kita mencerminkan bangsa kita. Mari kita jadi contoh yang baik, menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang besar, yang bisa menghargai dan bekerja sama dengan negara lain. Dengan begitu, kita nggak cuma bikin Indonesia jadi lebih baik, tapi juga lebih dihormati di mata dunia. Oke guys ya, wah ini tamparan keras guys terhadap buat netizen Konoha ya, netizen Indonesia yang banyak nyinyir ataupun menghina Malaysia guys. Wah, ternyata kita Indonesia masih tergantung guys, tergantung listrik dari Malaysia. Wah, ini memang kerjasama yang baik ya antara Indonesia dan Malaysia, dan kita pun banyak bersyukur ya karena adanya listrik dari Malaysia ini di Kalimantan ini guys, bisa terbantu pasokan listriknya guys ya. Nah, itu kita sangat bersyukur ya kepada kerajaan Malaysia. Dan buat teman-teman ya, mungkin yang masih mau komen negatif di video ini ya, khususnya netizen Konoha ya, netizen Indonesia, boleh langsung komen positif guys, jangan komen negatif lagi, karena luar biasa ya, banyak sekali bantuan-bantuan dari Malaysia yang mana itu sangat membantu guys ya untuk Indonesia begitu ya, apalagi listrik kan, yang namanya listrik ya kita semuanya butuh ya kan, listrik perlu istilahnya listrik ini guys. Oke, mungkin video ini semoga bermanfaat buat kita semua. Mari kita berpikiran positif terhadap apa yang kita lihat ya kan,
Jangan lagi membuat video-video hoax seperti itu. Banyak sekali saya lihat barusan yang saya bilang tadi ya, bahwa ada saya reaksi video Bang Rai itu, bahwa ada channel-channel seperti apa ya, saya tidak sebutkan namanya lah guys ya. Banyak channel-channel yang apa ya, memberikan berita hoax tentang Malaysia guys ya. Ini mungkin yang membuat banyak netizen Indonesia ini, karena kan banyak sekali penontonnya guys, sehingga banyak netizen Indonesia ini yang termakan ataupun terprovokasi dari channel ini, sehingga banyak menghina Malaysia. Padahal wah, Masya Allah, banyak sekali kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Apalagi kalau kita berbicara TKI guys ya, banyak sekali TKI ya yang berada di Malaysia itu diperlakukan seperti keluarganya sendiri guys ya, seperti itu. Walaupun mungkin ada yang kita dengar bahwa seperti ini, nah, mungkin itu apa ya, banyak dari warga Indonesia ini bekerja di Malaysia dengan cara yang tidak benar guys, alias tidak resmi lah seperti itu, sehingga yang menyakitkan mereka sendiri sebenarnya ya. Ini sebuah pelajaran juga buat warga Indonesia yang ingin bekerja di Malaysia. Bekerjalah ataupun dengan cara yang benar gitu guys ya, jangan sampai tanpa dokumen dan segala macam. Itu sangat apa ya, berpengaruh, sangat merugikan kalian dan keluarga kalian di rumah guys ya. Oke guys, mungkin itu adalah video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua ya. Tetap di channel ini ya. Mohon maaf ya, mungkin ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jika mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan masukan yang positif tentang channel ini, boleh langsung di komentar guys. Itulah video hari ini. Tetap di Ramal Point Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.